Selamat datang di Just Joking Radio. Kita sekarang akan FM. FM. Gue perusak banget ya. Malam dong. Kan AM sama FM. Jadi guys, hari ini kita mau malas banget gak sih? Topik kita kali ini serius banget. Serius banget nih, makanya kita openingnya beda banget sama yang lain-lain Iya, ya. karena dari kemarin topiknya bercanda. Sekarang kita mau serius. Serius. Yang topik kita ini membahas ilmu pengetahuan Albert Einstein dan Isaac Newton. Siapa nih Isaac Newton, siapa Albert Einstein, yang mana? Isaac itu sih ini ada di kitab suci gitu. Itu Isaiah gak sih? Iya, pokoknya Isaac Newton. Isaac Newton tuh penemu gravitasi. Oke, thank you buat informasinya. Tahu nggak sih lu ceritanya? Nggak bohong anjing. Isaac Newton Oh, gua tahu yang jatuh dari apel. Ya. Lu bayangin kalau dia tidurnya di pohon duren. Jatuhnya Duren gak di atas gak sih numbuhnya? Duren tuh bukan pohon anjing. dia apa? Duren pohon bukan sih guys? Pohon goblok. Nah, coba Isaac Newton dia tidurnya di bawah pohon duren. Buku ilmu pengetahuan kita pendek. Sampai sekarang kita nggak tahu ada namanya gravitasi. Mungkin namanya bukan gravitasi kali ya kalau misalnya bukan dari Isaac Newton. Nama kalau penemu bokep dia bilangnya gravitasi. Gue capek banget. Oke guys, jadi hari ini episode spesial banget nih. Kenapa nih? Kita mau bahas tentang education. Oke, jadi kalau dulu jurusan apa nih? Gua jurusannya adalah social, ilmu pengetahuan social studies ya. Social studies, gila keren banget. Iya. Nilai IPS anjing. Kalau gua, seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kalian bisa lihat, gua nih orangnya benar-benar IPA banget. IPA habis. The science. Freak. Kalau lu freak, nggak semua orang IPA itu freak, cuma Feli freak. Soalnya gue Isaac Newton aja nggak tahu anjing. Iya makanya itu IPA padahal anjing. Gue tuh IPA-IPAan lah Lu anjing. tahu ada hukum Newton? Tahu lah. Ada 3. Ada 3 tahu. Satu apa? Gue nggak bisa urutin, tapi gue tahu ada Ada F sama dengan M kali A. Goblok ini cuma Enggak. Yang sama dengan F sama dengan 0. Gue nggak tahu hitung-hitungannya, gue cuma tahu satu kelembaban. Bego. Bukan anjing. Iya goblok. Hukum Newton tuh bukan kelembaban anjing. Kelembaban apaan anjing? Iya. Kelembaban. Kelembaman. Kelembaban iya, tapi kalau bukan kelembapan. Pokoknya gue tahu teorinya kalau lu taruh kain di atas ini, kalau lu tarik cepet itu nggak jatuh. F sama dengan 0. Gue nggak tahu pokoknya itu. Iya makanya hukum Newton 2 tuh F sama dengan M kali A. 2 apa ya? 2 teorinya apa? F sama dengan M kali A. Teorinya Mali. Massa kali percepatan. Gue tahu. Iya anjing gue cari sumpah. Gue tahu 3 aksi reaksi. Iya F reaksi sama dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Itu sebenarnya Gitu ya. bukan teori IPA doang, itu teori hidup. Apapun yang kalian lakukan Apa itu tuh? pasti punya. Tuh bener anjing, gue tuh jago, gue tuh anak IPA. Lu nggak Gue percaya nggak sama nanya gue? teori ngitung-ngitungannya. Ini dia kita bisa bahas. Ini jelasin anjir. F sama A, F sama dengan ma. Apaan F sama Kan gue dengan ma? bilang massa kali akselerasi. Ya iya gue tahu, tapi teorinya apa? Mali pencet yang ini nih. Nih, tuh selain berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dan tidak singgung gaya benda. Udahlah, si Newton pokoknya. ini siapa sih? Goblok aja. Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Oke. Dia bikin buku IPA kita panjang. Emang dia? Oh, enggak. Gua tidak mau mempertanyakan. Oke, kita mau bahas bedanya anak IPA sama anak IPS. Apa nih? Gue dulu punya teori, Oke. karena gue anak IPS. Dulu anak-anak IPA itu gedenya jadi dokter. Wah, iya emang. Gue Iya. sekarang ambilnya nih, medical science. Medical science. Nah, Benar. anak IPS yang punya rumah sakit. Oh iya, soalnya kalian bisnismen. Kita bisnis. Tapi itu sering banget gue denger sih. Iya, itu Kalau- itu justification anak-anak IPS yang Kalau- goblok. Kalau jurusan gue- di sekolah gue itu dulu ada bahasa. Kalau bahasa jadi apa di rumah sakitnya? Jadi resepsionis. Jahat. Nggak, bercanda. Jahat. Bercanda. Jahat. Just joking meeting makanya. Kalau kalian baper, Mending gak usah nonton. tergantung bapernya apa dulu. Kalau bapernya sama lu kayak Sorry guys. Nah. Oke deh. Nah, itu ada anak bahasa itu jujur kata kalau tadi kita barusan discuss, katanya bahasa itu justru malah jurusan paling susah. Kalau menurut gue bahasa itu jurusan paling susah. Soalnya kalau dari pengalaman gue, gini, gue masuk IPA. Memang gue masuk IPA.
Oke. Tapi bukan berarti karena gue pintar gitu gue masuk IPA. Oh, biasanya Karena- stereotype-nya, wah anak Iya, IPA IPA pintar. pintar gitu. Karena gue tidak bisa masuk IPS. Oh, padahal lu mau masuk IPS? Nggak juga, nggak Oh, bisa soalnya. Soalnya gak bisa gue. Soalnya gue gini, anci gue IPS. Oke. Nyokap bokap gue juga IPS. Oh, pantas, sukses. Sukses. Sukses, anak IPS sukses emang. Iya, tapi anak IPA nggak tahu, IPA ya gue nggak tahu. sorry banget ya, IPA tuh banyak banget loh yang sukses juga kali. Kayak iya. Jadi, tapi anak-anak gue nggak bisa masuk IPS kenapa? Karena gue nggak bisa geografi. Jadi sebenarnya tadi kayak yang lu bilang bahasa, mungkin buat sebagian orang bahasa itu gampang juga. Tapi banyak banget orang bilang kalau misalnya dulu gue kan IPA kan, teman-teman IPA gue juga bilang kayak bahasa kalau misalnya mereka masuk bahasa mereka juga nggak bisa. Nih ya, kayak gue tuh masuk IPS, Iya. gue udah dikasih geografi, gue remet. Terus habis itu gue remet lagi, soalnya sama persis. Sebelum Iya. remet dibahas, Oke, masih remet habis itu. Itu gue. kamu bodoh. Padahal Kamu bodoh. sama persis. Nggak bisa aja kayak gini nih menurut gua. Nggak ada yang kayak susah. Kayak misalnya nih kayak buat gua. Pelajaran IPA gampang, tapi buat ada temen gue yang IPA, pelajaran IPS susah. Jadi Iya. kayak menurut gua, Bener-bener itu banget. tergantung bisa-bisaan, nggak ada jurusan yang lebih bagus. Nggak ada menurut jurusan gua, namanya. Tapi nggak ada gue tetap jurusan. IPA aja sih, soalnya anak-anak IPS kayak gini kan sama dia. Keren, Anjing pintar, ya. Iya. berwawasan dan Tapi beredukasi. Nih, dengar dulu. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya IPA itu tuh kan belajarnya ya lu tau lah, fisika matematika gitu. Oke, fisika, matematika, Iya. biologi, kimia. Iya, gue juga goblok tuh biologi. Goblok kayak ini temen lu. Terus habis itu IPS IPS, gue nggak bisa yang namanya ekonomi. Ekonomi tuh susah banget. Geografi gue juga nggak bisa. Padahal bukannya lu berarti kan kalau lu bisa fisika sama matematika, lu bisa hitungan. Minimal ekonomi cuma penalaran Nggak, tapi hitungan Ekonomi juga. tuh bukan cuma hitungan loh. Gua ngerti kan, gua ngambil Justru ekonomi yang, Mali. yang hitungan doang tuh akuntansi. Gue bisa akuntansi. Oh. Kalau misalnya ekonomi tuh kayak perekonomian dunia sebentar lagi. Jujur, Gue udah kayak what the f- jujur kalau gua malah justru gua bisa fisika. Hah? Itu teorinya doang. Oh. Gua tuh Lu ngerti. Gua gitu. ngerti semuanya, perteorian tuh gua gampang banget masuknya. Tapi begitu disuruh ngitung, gua males. Enggak, gue justru suka matematika. Oh, lu suka matematika? Gua suka Anjing matematika. freak nyentuh. Anjing. Nah, bukan artinya guys. orang yang suka matematika itu freak. Emang dasar ya lu cuma stereotip doang kalau gue aja freak aja. Emang iya, pokoknya apapun yang lu suka lu freak. Soalnya mungkin dulu stereotip gue kumon kali. Tapi gue balik lagi, gue medical science sekarang. Medical science. Setelah Kalau gue tuh ngambilnya apa ya, jurusan yang keren-keren gitu apa ya? Gue ngambil human environment. mining, Oh, major. engineering mining. Oh ya bener, engineering keren. Ya, gue tuh major in engineering mining. Iya. Minornya in human environment. Human environment. Human di environment atau environment the human. Environment aja deh kalau gitu. Gue majornya engineering mining sama ininya environment. Oke. Biar Kalau kayak gue orang keren gitu. medical studies, tapi gue minoring in biochemistry. Biochemistry. Iya. Jadi gue Komplit. Semua Komplit peripaan lu sikat. Iya. Lu mau kerja sama Elon Musk, Sob? Hah? Enggak, gue Elon Musk selanjutnya. Waduh. Lu kayaknya bukan Elon Musk. Lu Elon Mbak. Kan maksudnya Elon Musk. Bos, jadi lu Elon Gue Mbak. kesel banget. Lu mikir lagi. Oke deh. Nih, udah ya cukup basa-basinya tentang diri kita Oke. sendiri. Kita sekarang bahas lebih in-depth. In depth lagi nih. Kan tadi kan kita udah bahas IPA ada fisika, Matematika, kimia, biologi. biologi. Nah. Sisanya lu masih di sekolah lu masih belajar kayak yang lain-lainnya? Lain-lainnya ada. Kayak apa? Sama aja bego. Sejarah, Sejarah. Oh, PKN. sejarah, PKN, agama. agama, Terus apa lagi? Olahraga. olahraga, iya. Pelajaran favorit gua. Ngapain dong? Olahraga, tidur soalnya. Enggak. Nah, gitu. Gua orangnya sport ya. habis Iya, gua. iya, iya. Oke, lanjut. Agama, olahraga. Olahraga, terus apa lagi ya? Ya udah deh. Inggris. Inggris, iya. Cing. Inggris. Sumpah ya, gue tuh mau ngatain nih sebenernya. Ngapain? Nanti guru gue nonton lagi. Enggak bego. Tuh kan. Buat gurunya Feli. Iya. Bahasa Inggris. Dulu tuh gue Mister tuh siapa, tipikal orang yang gue tuh dibenci guru. Oh. Banyak banget yang benci gue dulu. Kenapa? Karena lu kayak ngentot. Kayaknya ya. Dulu pas SMP nih ya, guru gue agama. Benci banget sama gue. Kenapa? Benci banget. Kenapa? Benci banget. Karena lu gak beragama. Ya kan. Hati-hati mulut lu. Sorry. Soalnya
Gak tahu, aneh aja ya, emang benci aja sama gue. Katanya gue gak tau lah, aneh. Guru biologi gue juga benci banget sama gue dulu. Gue pas SMA, Inggris gue Benci jelek banget anjing. Dulu gue kelas 10 Inggris gue remet mulu. Anjing. Kesel. Ini karena lu bego atau karena guru yang gak suka sama lu? Kayak gini ya, kayak maksud gue gini, kayak grammarnya itu dipersulitnya setengah mampus. Terus kalau misalnya nih gue benar-benar sedikit gitu, cuma kurang apostrofi gitu. Apostrophe. Kayak can, pakai can't. Iya, terus habis itu Muncul gue dikurangin ya langsung poinnya 0. Padahal kayak bisa poinnya 0,5, terus dia kayak bilang nggak mau, poinnya harus 0. Tapi itu salah sih. Terus gue udah kayak santai bego. Santai ya. Buat ser siapa? Ser atau miss? Udah yang Missis. takut gue miss bego. Mem. Oke, nih. Kembali lagi. Balik lagi. Wah, tadi habis ngomong mem itu gue langsung kayak wah. Kemana tuh? Imajinasi. Maksudnya gue bayangin guru lu gitu. Kenapa lu kayak di-hate banget sama gurunya. In contrast sama lu. In contrast, koma itu Iya, in contrast, koma. I-nya harus besar. Iya, itu gue justru malah dicintai sama guru-guru. Lu si penjilat ya? Gue gak cilat, gue gak tahu. Liki-liki. Gue gak tahu kenapa. Guru-guru tuh suka sama gue. Padahal maksudnya nilai gue bukan paling bagus. Kerjaan gue kadang suka ngomel-ngomel, komplain lah. Gue banyak kan kayak komplain gitu. Guru suka aja sama gue. Mungkin pencitraan lu bagus kali. Pencitraan gue jadi kayak gue kancing sampai atas. Oh, oke. Kancing sampai atas. Oke. Tapi yang lain kagak. Jadi kayak bawa jadi begini doang kali gue kancing di sekolah. Oke. Enggak bercanda. Tapi enggak gini. Menurut gua IPS juga ada banyak sama kan. PKN sejarah. Menurut gua bukannya sama ya. Kayak kita ada mata sekolahnya yang wajib kayak yang tadi bahasa Indonesia ada dan lain. wajib sama minat. Iya, yang minatnya itu baru gua kalau IPS ekonomi akuntansi. Abis itu sejarah. Jadi kayak kalau sejarah normal tuh sejarah yang general kita bahas sejarah Indonesia. Kalau yang sejarah ini kita bahas sejarah dunia. Itu tuh gue kekurangannya itu Jing. Gue nggak tahu sejarah dunia sama sekali. Gue tuh nggak tahu World War I, World War II. Padahal kalian itu penting sekali membahas sejarah supaya kalian itu tidak mengulang kesalahan yang sama. Ya makanya gue banyak kesalahan aja. Itu dia bodoh. Nah makanya pokoknya itu geografi sama sosiologi. Iya, sosiologi. Soalnya gini, dulu gue pas kelas 10 gue dapet semua. Oh, oke. Gue IPS Iya. gitu. Baru gue pas masuk kelas 11 gue pilih gitu. Makanya jadi gue dapet tuh sosiologi, ekonomi, semua gue tahu tuh gue jelek di situ gitu. Oke, gue dulu tuh gue nggak tahu sampai detik hari ini gue nggak tahu sosiologi itu belajar apa. Gue nggak tahu. Gue 3 tahun. Itu gara-gara guru lu atau emang pelajarannya nggak jelas? Enggak sih. Jadi pelajarannya jelas. Guru gue rada tua. Sang Timur ini apa nih sih Sang Timur? Sekolah gue bagus pokoknya. Guru gue rada tua, guanya kurang ajar. Oke. Setiap kali pelajaran dia gue tidur. Oh, oke. Abis di schedulein, abis pelajaran olahraga. Abis olahraga main basket, main futsal, disuruh belajar masuk sosiologi, AC dingin. Udah. Gimana nggak tidur, bro? Bener sih, nggak salah. Bukan salah lo. Nah, pokoknya sosiologi itu dulu kita bikin salah. Kalau kelas di awal, kita bilang, aduh Bu, masih pagi, kita masih ngantuk, makanya kita tidur. Pelajaran di tengah-tengah, abis pelajaran lain, aduh Bu, abis pelajaran lain tadi capek banget, jadi ngantuk tidur. Pelajaran di kelas terakhir, aduh Bu, udah capek sepanjang hari sekolah, terus udah niatnya moodnya mau pulang. Gitu. Makanya itu jadi sebenarnya kita sebagai manusia kita bisa cari ya semua kesalahannya. Jadi lempar aja terus. Gua yang salah sih. Kurang ajar sih orang-orang. Ya makanya abis itu sisanya belajar geografi lah, ada dunia, lokasi-lokasi, tanah-tanah. Terus abis itu tanah di dunia. Nih, jadi kita kayak belajar tanah vulkanik, tanah organik. Organik bukan cuma sampah, bro. Oke. Pokoknya ada belajar kayak gitu-gituannya. Terus abis itu lapis-lapis di dunia, atmosfer, stratosfer. Kayak gue nggak bisa bedain antara gue nggak belajar atau gue nggak dengerin gitu. Oh, oke. Gue gimana ya? Kayak gue orangnya tipikal yang kayak ya emang soalnya gini dulu
di sekolah gue, angkatan gue ini ya terima kasih banget untuk Belinda Kusuma, itu temen gue. Oh, Belinda Kusuma temen. Jadi dia tuh selalu jadi kayak rank 1 di angkatan. Lu tau Sanur, iya. Sanur loh. Terus habis itu dia tuh kalau belajar caranya bikin rangkuman. Terus rangkumannya tuh diketik. Terus nanti di-send ke grup angkatan. Anjing, baik banget. Jadi, itu Belinda Kusuma, kamu udah pintar, kamu baik. Nah, iya kan? Nah, cantik. Pas, cantik. Oh, cantik. Wah, gila. Cantik. Kamu pasti nggak bisa olahraga. Anjing. Karena Tuhan tuh adil aja. Enggak, dia bisa balet malah. Wah, gila. Hebat banget Dia bisa. Toronto, coy. Ada di telepon gua. Dia bisa semuanya, hebat banget. Gue bikin teori. Kalau cowok itu cuma bisa 2 dari 3. Kebanyakan cowok ya. Iya. Atau ada level-levelannya. Jadi kalau lu mau mentokin semuanya, itu cuma bisa 2. Ganteng. Oke. Jago olahraga. Sama jago musik. Oke. Lu nggak mungkin bisa 3-3-nya. Ini Tuhan tuh adil. Awalnya jago olahraga, jago musik, sama ganteng. Oke. Sama kadang pintar boleh lah, cuma bisa milih 3. Pokoknya ada aja gitu. Tapi gini, kalau misalnya gila, Belinda, kamu hebat. Iya, soalnya dia kasih gue kayak mungkin nggak semua pakai rangkuman dia. Oke. Tapi gue tuh benar-benar di titik kayak gue nggak bisa kalau misalnya nggak ada rangkuman dia. Soalnya gue selalu nggak pernah nyatet. Buku nggak pernah buka. Lu anak rebel banget. Gue nggak rebel sih, nggak serebel yang lu pikir. Tapi maksud gue kayak dia tuh pokoknya dia penyelamat gue lah gitu. Terus kalau misalnya waktu itu ada satu saat nih pas setelah selesai udah US. Oke, US. Kan? Yeah. Pas US ini dia bilang, aduh gue terlalu capek, jadi gue nggak bisa bikin rangkuman agama. Panik satu angkatan. Goblok. Gue nggak apa-apa. Gue sampai kayak anjing nggak bisa. Terus jam 11 malam dia bikinin buat kita, terus dia kirim. What the fuck? Gue langsung kayak. Kadang tuh soalnya banyak anak-anak yang pintar, tapi nggak mau bagi jawaban. Banyak kayak lu lah. Lu nggak pintar tapi. Lu mau bagi jawaban juga? Gue bukan bagi jawaban, gue bandar jawaban, bro. Emang ya? Gue teman-teman gue beberapa pintar-pintar. Jadi bahkan temen geng gue anak-anak Badung juga, dia ranking 1 sekolah gue. Banyak sih yang kayak gitu. Iya, dia begitu. Terus ada beberapa bandar-bandar jawaban lagi. Kan gue temenan sama banyak orang. Yang pintar-pintar gue temenan juga, maksudnya bandar-bandar temenan. Iya. Terus dia temen gue rata, ada yang pintar banget, ada yang bego banget. Friends with benefit. Gue tuh tengah. Gue namanya distributor, bro. Kalau di futsal namanya angkor, kalau di basket namanya point guard. Gue point guard satu kelas, bro. Jadi gue kayak misalnya dapat jawaban dari yang ini, wah gue sebar. Ini di kelas lagi ujian, dapat 1 di sebelah gue, terus gue sebar kasih ini. Apa di sebelah kiri yang misal pojok, kanan sini, belakang, apa? Gue sebarin satu jawaban di mana semuanya rata dapet. Oke. Gue sama nggak pernah nyontek. The fuck? Gue Sanur, cuk. Kalau nyontek gue dikeluarin. Gue 2 kali nyontek dikeluarin. Gue 1 kali nyontek, surat peringatan terakhir. Gue 2 kali kali ya, tapi gue gak pernah berani nyontek. Dan temen-temen gue juga gak ada nyontek, jadi kita gak nyontek. Sanur kita gak nyontek. At least temen-temen angkatan gue gak nyontek sih. Tapi kayak gue gak tau angkatan gue atau angkatan gue. Gila, gue kerjanya nyontek mulu. Literally gue jago deh pokoknya gue nyontek dah. Justru kita tuh sebenarnya bukan gak boleh nyontek. Lu boleh nyontek, tapi gak boleh ketahuan. Iya sih bener. Iya kan, itu sebenarnya lu tuh boleh nyontek kalau lu punya skill yang mumpuni untuk menyontek dan kamu nggak ketahuan. Lu berarti lebih pinter karena work smarter not harder. Oke, fair. Tapi nggak tahu sih, gue nggak nyontek aja. Tapi dulu gue sama nyontek. Iya sih, emang nggak bagus. Pokoknya gue udah dapet experience nyontek ada. Oh ada. Santai, kita bandar. Jadi kalau kalian mau bahas masa-masa sekolah kita juga bisa. Tapi kita kembali ke topik IPA dan IPS. Lu pelajaran apa di IPS yang paling susah buat lo? Yang paling susah. Nggak ada ya? Sosiologi gue bukan susah ya, tadi gue nggak dengerin. Geografi gue oke lah. Gue mungkin akuntansi. Gue bukan karena susah. Jadi dulu tuh gue beban-bebannya lu susah nanya ini ya? Enggak, gue bisa dulu. Tapi gue tuh tipe orang yang kalau belajar harus ngedengerin. Gimana harus cara ngedengerin. Jadi misalnya kayak guru gue nerangin, gue harus ada di kelas supaya gue dengerin. Makanya sosiologi gue goblok. Gue nggak suka belajar yang kayak sendiri baca buku gitu. Gue suka tapi bukan pelajaran edukasi yang sekolah gitu. Gue suka tentang hal lain. Tapi kalau buat yang akuntansi, dulu tuh gue pinter. Ulangan pertama, kedua tuh gue bagusan. Nggak paling bagus kayak 80, 90 gitu. Tapi begitu waktu itu gue ada satu acara cup sekolah, gue panitianya. Berminggu-minggu gue nggak masuk kelas, nggak masuk pelajaran dia.
Wah. Setelah itu gue nggak lost, bener-bener. Mati langsung. Gue lost langsung 40, 50. Anjing. Karena bener-bener gue tipe orang yang harus belajar ini. Jadi mungkin kalau dibilang apa yang paling susah, akuntansi. Oh, karena itu. Karena Iya. lu ada kesenjangan waktu. Iya. Lu skip ya. Kalau ekonomi, teorinya yang kayak tadi gue jago teorinya. Jadi begitu teori, ya tulisan gue bisa. Enggak. Pajak-pajak gitu, teorinya gue bisa. Begitu disuruh itu pajak, kamsya. Kamu sih. Kamsya loh. Kamsya bos. Gue iya sih. Kalau akuntansi mungkin gue dari PS akuntansi. Tapi kalau buat gue nih ya, pelajaran IPA yang paling susah menurut Apa? gue biologi. Biologi. Nih ya, mungkin ada faktornya juga pas SMP guru gue tuh benci banget sama gue. Oke, ini mulai Guru gua blaming orang lain. Oke, nggak apa-apa. Tapi guru gue tuh benci banget sama gue Oke. pas SMP. Terus guru gue ini sampai di titik kayak waktu itu gue coba bilang gini deh, susah anjir, gue nggak Ya. bisa, susah banget sih ini, aduh gue nggak bisa gitu kan. Oke. Karena gue maksudnya susah tuh, maksudnya lagi nggak ujian susah doang. Terus Oh, lu ngeluh terus gitu gue jadi cuma maksudnya. nggak ngeluh doang, gue cuma bilang kayak anjing susah juga ya, lu gitu. Enggak, ngomong ke gurunya ya? Iya dong, gurunya kesel lu ngomong lagi- anjing sobat. Gue lagi ngerjain nih. Terus habis itu gue lagi ngomong sama temen gue, kok anjing ini susah banget gimana cara jawabnya? oke, Kagak ada oke. di buku gitu-gitu Oke, segala oke. macam. Terus habis itu tiba-tiba kayak banyak yang bilang susah. Oke. Tapi emang gue aja nih di sebelum sama dia, Oh. gue diteriakin Cok, dibilang, Apa? Feli, kamu nggak tahu saya udah kasih apa sih namanya, udah kasih effort buat ngegini. Terus lu bilang apa? Enggak. Enggak, terus gue cuma liatin dulu, terus gue kayak kenapa lu marah ke gue, terus dia bilang, terus kamu bilang susah. Terus habis itu gue kayak, bukannya tujuan lu kasih gue soal itu emang biar susah, biar gue bisa belajar. Iya sih, Kenapa lu marah gara-gara gue bilang susah emang? Lu Gue gak mau berarti ngatain kesel. nih, gue Iya, kesel. lu kesel sih. Gue kesel banget anjing. Terus habis itu gue sampai di titik kayak, terus habis itu terus gue kayak gue dimarahin, gue dibentak-bentak itu kan. Terus gue Iya. udah kayak what the F gitu kan. Terus gue rada kayak kesel gitu, terus gue jadi mumet gitu kan. Terus dia keluar, gue inget banget nih, dia keluar. Dia keluar sekolah lo atau keluar kelas Enggak, nih? dia keluar kelas. Oke. Enggak, dia keluar kelas bukan ngambek, emang kayak keluar aja lagi. Oke, udah kelar. Udah kelar. Iya. Terus habis itu dia suruh dia bilang ke temen-temennya, iya nih gue bikin Feli bete. Terus habis itu guru-gurunya jadi masuk ngeliatin gue. Maksudnya? Gara-gara gue bete. Oh iya. Gara-gara gue kan orangnya kayak kecicilan gitu kan. Iya. Terus gara-gara gue bete dimarahin, terus habis itu dia manggil guru lain buat ngeliatin gue Anjing. bete, gue bisa bikin Feli bete. Di Dia cupaks anjing, cupu anjing dia Banget. backingan, bro. Iya, terus mereka ngeliat, terus besok mereka ketawa, terus gue udah kayak what the fuck. Terus temen-temen gue juga udah kayak, habis itu gue dilaporin katanya di kelas sebelah, dia marah gitu kan. Oke. Dia marah, terus dia bilang gini, iya nih saya kesel, kayak saya capek ngajarin kalian, nggak bisa gini. Terus habis itu dia bilang yang paling kesel nih ya, kan kelas gue dulu cuma 2. Oke. Terus habis itu kelas gue A, terus dia lagi ngajarin Oh, B. AB doang. Ya, terus dia dia bilang, apa namanya, saya nggak mau punya anak-anak kayak kalian ya, apalagi tuh Feli, saya nggak mau punya anak kayak dia. Terus gue udah kayak, wah lu nggak tahu diri sih ngomong kayak gitu. Gue kesel banget sama sekolah itu sampai sekarang anjing. Gue punya dendam pribadi anjing sama tuh orang. Gila, gue kira sekolah lu bagus begitu. Sekolah gue nggak pernah ada. Ini bukan Sano kan SMA. Oh, ini SMP. Ini SMP. SMP tuh apa? Maksudnya SMP lu apa? SMP itu. Oh, sekolah lu nggak jelas emang. Nggak bercanda, bukan SMP. Tapi udah keluar sih gurunya jadi kayak. Oh, oke, berarti sekolah lu udah bagus. Iya. Sekolah kayak gitu. Nah itu. Tapi gara-gara itu mungkin ya. Jadi mungkin, PTSD ya sama mungkin- biologi. Mungkin. Terus habis itu gue pas kelas 10 Hmm. biologi gue inget nih. Apa? Biologi gue tuh yang kayak cacing mikromilimeter yang lo nggak bisa lihat. Kepanasan nggak? Cacing kepanasan. Bangke. Tapi gue sampai di titik kayak itu tuh tau gak sih yang kayak sel-sel amoeba Oh, yang nggak bisa dilihat, yang sampai kayak Iya. size-nya itu mikro yang kayak 10 pangkat min 8 10 pangkat apa. Itu kan gue nggak bisa bayangin. oke. Gue nggak bisa. Itu gue seremet-remetnya. Gue tahu midterm gue itu gue udah sampai nggak lihat papan tulis itu tuh dulu. Kan kalau midterm tuh kalau gue bisa remet itu di tempel di papan tulis. Oke. Itu listnya sampai 3 lembar. Anjing. Terus habis itu gue sampai di titik kayak gue udah tahu gue nggak bisa gitu. Jadi gue udah kayak gue tahu remet. Tapi untungnya nih ya, gue US, Oh, gue UN kan ambilnya fisika. iya. Terus berarti terakhir gue US dong, Hmm. biologi.
Itu gue belajar 1 month in advance. Anjing, 1 month in advance. Anjing. Itu gue benar-benar gue ingat banget. Gue ada buku dulu tuh apa ya anjing? Buku yang tebel itu. Iya, Terus textbook gitu lah ya. Enggak, buku buat UN. Ensiklopedia. Oh, oke, iya, tahu buku UN buat belajar UN. Terus gue beli spidol yang warna-warni 5 warna. Gila, Itu abis biar ya. gue ini salah gue tahu itu terakhir kali gue akan belajar biologi dalam hidup gue. Anjing, justru gue tahu kalau ini terakhir Gila. kali ini gue bakal belajar, gue gak bakal belajar lagi. Enggak, gue justru itu terus gue nilai biologi gue ngalahin semua Oh mata anjing, pelajaran IPA gue. gila. Hard Gila, work itu pay off, bro. gila aja. Itu Hard gue work flex pay off. gue aja. Gila. US biologi gue pokoknya dapat paling tinggi dari semua pelajaran gue. Tapi tetap lebih rendah Tapi dari tetap yang lain anjing kan. kamu itu si anjing tuh guru gue itu sumpah. Nah ini kita bahas masa SMA juga. Kalau gue tuh beda kebalikan sama lu. Enggak. Gue tahu gue nggak bisa di satu hal, gue nggak pelajarin itu. Gue pelajarinnya yang gue bisa. Karena lebih less effort buat gue. Dulu gue nggak suka buat matematika. Sebenarnya gue bisa matematika, bukan gue yang paling goblok. Gue tuh males aja, kayak aja. anjing ngapain sih gue tau Tapi gue banyak nggak sih jago-jago banget. yang kayak gitu semua. Gue begitu dulu pas tryout gue SMA, gue sama teman-teman gue ada punya namanya metode AK47. Apa tuh? Jadi kita akan tidur di jam pertama, sejam kan biasanya 2 jam kan. Habis itu kita nembak semua. Kita bisa kan ada lembar jawab, ada lembar soal kan. Iya. Lembar jawab kita bisa isi tanpa kita buka lembar soal. Anjing. Literally Kenapa? tembak doang, bener-bener pilihan ganda. Kenapa? Males ya. Anjing. Parah sih itu Nggak. itu parah sih. Tapi gue gak pernah sih kayak Dulu gitu. nih bahas SMA dikit, teman gue ada yang hebat banget. Dia belum dapat lembar soal, dia udah kelar. Anjing. Jadi soalnya belum dibagi, baru dibagi lembar jawab buat nulis nama, dia udah kelar. Anjing. Jago banget temen gue bro. Iya sih, gue ngerti. Literally semuanya nembak. Tapi ya udah nggak apa-apa sih. Nggak disaranin ya, bukan berarti. Tapi itu justru jadi kayak sekarang kayak anjing, gue sekarang harus belajar. Karena dulu nggak gue biasain dari SMP SMA untuk belajar. Sekarang gue jadi kayak orang lain udah kebiasaan belajar, gue nggak biasa. Jadi gue kayak harus start ulang nih. Oh anjing, ternyata orang-orang lain harus belajar, gue juga harus ikutan jadinya. Ngerti. Itu pain dia sih. Iya, biasanya begitu tuh stereotipnya kan anak IPS males kan. Nah ya itu, jadi kayak anjing nggak pernah belajar. Tapi gue dulu punya cara-cara paling mumpuni, cara paling OP, overpowered banget untuk belajar hal-hal yang hafalan. Gue tuh aneh. Gue nggak jago hafalan, gue nggak jago ngitung. Jadi gue nggak tahu apa yang gue bisa, tapi gue jago satu bikin cerita. Jadi daripada gue harus ngafalin, misalnya Indonesia merdeka pada tahun 1945, gue bayangin di otak gue bikin cerita. Oh dulu tuh jadi kayak ada perang, beneran kayak maksudnya dijajah. Terus abis itu misalnya Belanda datang, abis itu jadi kayak ada imajinasi di otak gue. Ngerti. Gue bayangin gitu kayak misalnya Soekarno naik, dia baca ini pada tanggal 17 Agustus 1945 di jalanan di fair, pintar. Gue bikin gitu sebagai cerita, jadi sejarah pun gue ngertiin, bukan gue hafalin. Ngerti. Justru gue bego banget hafalan. Oh oke. Bukan karena gue nggak bisa hafalin, tapi gue tuh kayak punya disleksia. Anjing lu nggak boleh. Enggak. Lu hobi lu. Bikin Bukan. sugesti Tapi sendiri. justru gue baru sekarang. Soalnya gue dulu kalau misalnya nih, gue hafalin, maksudnya ada yang namanya amoeba. Dulu guru gue pernah pas lagi ujian dia ngeliat di sebelah gue, terus dia bilang, ayo kamu pasti inget file. Terus gue bilang, saya tahu bu, di dalam sana ada A, ada M, ada E, ada B, ada O, ada A, tapi saya nggak tahu cara men-scramble-nya gimana. Scramble tuh apa? Maksudnya diacaknya gimana biar jadi amoeba. Jadi gue tahu di dalam sana tuh ada consist apa aja. Tapi gue nggak bisa ininya, maksudnya Fatmawati. Iya. Gue jadi Fatimah karena gue tahu di dalam ada F A T gitu. Tapi lu nggak tahu ngerangkain jadi apa. Lu berarti nggak bisa masak scramble egg dong. Ya, lanjut lagi nih just joking meeting. Kesel banget gak sih? Kesel banget. Makanya gue jadi kayak gitu. Kesel gak sih? Gue baru tahu loh ada orang yang kayak gitu. Gue nggak pernah tahu. Makanya dulu gue biologi tuh keselnya setengah mampus karena gue nggak bisa ngerangkai. Kayak gue tahu itu ada apa. Makanya gue kayak kalau selesai kayak tadi kerajaan pertama di apa? Gue langsung kayak ada A-nya. Kutai. Makanya gue kayak itu tuh kayak gitu tuh kesel. Lu tai. Lutai. Lutai. Anjing emang gak jelas. Lutai.
Kutai. Oke, back again. Kalau misalnya IPA sama IPS, menurut lu apa persenjangan sosial yang ada? Oh, persenjangan sosialnya. Iya. Anak-anak IPA Hmm. itu biasanya ini stereotip ya, nggak Iya, semuanya ada begini, ini cuma Persenjangan sosial. iya. Biasanya ada orang yang bilang anak-anak IPA Hah? itu tuh lebih anak-anak yang belajar. Logis gitu. Lebih anak-anak yang kayak rada-rada belajar mulu, Ah. rada nerd lah. Nerdy. Meanwhile IPS anak-anak yang bego, tapi Namanya sosial gitu. sosial, hobinya Ya. tak nongkrong. Biasanya anak-anak IPS Hmm. lebih beken-beken, lebih Oke. keren-keren lah. Tapi anak IPA lebih pinter. Itu stereotype doang sih. Iya, stereotip. Setelah gue masih goblok. Ada aja. Orang gue gak bisa masuk IPS anjing. Gue bisa Iya. masuk IPA. Gue ada lagi satu jurusan bahasa. Tapi bahasa susah banget anjing. Tapi lu nyesel nggak masuk IPA? Enggak sih. Nggak. Enggak. Soalnya gue, maksudnya gue justru di IPA gara-gara temen-temennya sih. Jadi makanya gue survive. Oh, karena teman-teman lu dimasuk IPA. Bukan teman-teman gue masuk IPA, tapi maksudnya gue bikin teman di sana, terus cocok juga temen-temennya, terus Oh, dia yang oke. bikin gue survive di sana Itu karena yang mereka enak bantuin sih. gue gitu. Iya, apalagi Ya. yang kayak tadi temen lu yang bagian rangkuman itu enak banget sih kalau punya temen kayak gitu. Ya, tapi ya maksudnya matematika apa yang bisa dirangkum gitu. Tapi maksudnya ada aja lah, maksudnya kayak yang bisa dibantuin, dan menurut gue oke sih, gue emang suka aja sih sama pelajaran kayak fisika, matematika gitu. Tapi ya itu biologi aja yang kayak anjing nggak bisa. Duh. Sejarah aja gue nggak bisa. Oh. Sejarah gue nggak bisa. Maksudnya sejarah IPS kan? Sejarah Indo, sejarah Indo luar gitu. gue nggak bisa. Oh. Gue sampai sekarang nggak tahu grade 30 SPKI itu kapan. Sorry banget, tapi kayak gue dikasih tahu. Udah gue ingat G30 SPK itu orang singkatannya apa? gerakan Sumpah Pemuda. Kagak Gerakan Gerakan 30 September Oke. oleh yang dia dibikin sama PKI, makanya namanya G Gerakan 30. Oh. S itu S September. Gua tahu PKI gerakan itu nama organisasi dulu. Maaf, ini G30. gue bukan nama lain, tapi gue pas lagi ujian gue inget gitu. Tapi abis itu gue lupa, gue nggak bisa. Kapasitas otak gue tuh kecil Kalau aja. gua tuh justru kebalikannya. Gue belajar nggak buat ujian. Buat hidup. Gue literally buat hidup. Jadi kalau sekali gue udah hafalin yang kayak menurut gue bagus, gue nggak lupa. Sampai sekarang pun gue begitu. Makanya itu, tapi kadang hal-hal di sekarang uni gitu, gue bisa ngambil kelas bisnis. Gue tahu gitu. Jadi saat gue baca textbooknya, literally banyak hal yang nyantol di otak gue sampai sekarang. Oke. Tapi Pas ujian. pas ujian nggak keluar. Kalau keluarnya ditanyain teori tok yang nggak penting. Ngapain nanyain, lu bisa Google semuanya kayak Ya, gitu. berarti akademis emang tidak buat lu lah. Ya akademis bukan gue sih. Gue Ah. anaknya non akademik banget. Kalau gue, ya makanya jurusan gue kan sekarang medical science ya. Set, medical science. Enggak lah. Nah, Gue interaction design kan. Iya. Itu kan kayak per project tackle down-nya kan. Ah. Jadi makanya gue bisa nih langsung kayak misalnya project gue lagi tentang A gitu kan. Iya. Sekarang misalnya tentang anak kecil gitu. Oke. Gue research. Lu pedofil? Hehehe ketahuan. Enggak. Jadi maksud gue research Halo tentang 911. Jika. Halo 911. Polisi tolong. Nah, tapi gue jadi maksudnya gue jadi kayak nyantol buat sebulan. Oh. Jadi gue research gitu. Udah, nanti pas gue lihat lagi baru gue ingat lagi. Tapi gue kalau misalnya itu gue nggak ingat. Kalau gue sekarang malah kayak IPS gue, sebenarnya bukan ilmu IPS yang di SMA yang gue pelajarin guna sampai sekarang kayak gitu. Tapi menurut gue cara gue yang tadi gue bilang cara gue buat ngafalin itu gue bikin cerita. Sekarang guna di jurusan gue kan communication, bikin esai gitu tentang bahas topik apa. Gue jadi kayak lumayan jago kayak ngerangkai kata di mana kayak orang tuh baca interested lah gitu bacanya kayak kayak gini jadi penggunaan kata juga bagus, makanya gue bikin podcast. Makanya jadi lu tuh maksudnya IPS itu sebenarnya ngajarin lu lebih ke arah sosialnya, gimana cara berkomunikasi nggak sih? Enggak sampai kayak gitu sih menurut gue. Jujur IPS kayaknya nggak ada belajar kayak gitu, dan IPS kayak bilang aja ilmu pengetahuan sosialnya. Tapi menurut gue kalau disuruh kayak misalnya cara buat ngomong, cara buat ini nggak dijelasin di IPS. Ya maksud gue kayak take away dari IPS tuh apa gitu buat lo? Take away dari IPS bahwa semua hal di dunia itu tuh sama ekonomi. Menurut gue satu rangkuman gue, IPS itu ilmu lu hidup reality. Menurut gue itu lebih penting karena dulu pas SMP kita kan belajar semua kan IPA IPS kan. Terus habis itu gue begitu SMA gue udah tau gue masuk IPS.
Karena Hmm. kalau ada ember bocor, gue tambel pakai lakban, bukan gue hitung debit airnya berapa. Enggak gitu caranya mikirnya. Dulu gue pikir kayak acit lu, at least kayak gue betul lah. ngomong, iya kan? Kalau lu IPS kayak gitu lah. Tapi kalau Iya. menurut gue ya, bukan IPA tuh bukan belajar debitnya gimana. Tapi justru menurut gue IPA tuh lebih kayak lu mungkin tentang lebih kayak belajar tentang kehidupan. Kalau gue lebih kayak pakai logika. Oh. Gue dapetnya itu kayak gue nggak nyesel masuk IPA, terus habis itu gue masuk ke desain karena gue bawa logika yang gue bisa pakai semua maksudnya organizing apa segala macam. Kan dulu kan ada tata caranya, misalnya kayak misalnya ada peluru A, peluru B, terus gimana segala macam. Kan jadi logikanya terorganisir cara pemikiran gue gitu. Benar. Kebawanya di situ, pintar, maksudnya bukan pintar ya, maksudnya kebawa ilmu gue, jadi take away gue itu gitu. Justru menurut gue berarti lebih bagus. Jadi maksudnya IPA atau IPS menurut gue tergantung pinter-pinteran lu aja nggak sih, mau ngambil hal apanya. Menurut gue kita sama-sama dua jurusannya itu bagus. Kalau tadi kita jelekin itu bercanda. Maksudnya kayak sebenarnya tergantung lu take away-nya apa aja. Bener mungkin banget. yang lu take away bahkan nggak ada di pelajarannya. Iya, walaupun gue bego nih tentang sosial gitu, tapi maksud gue ada aja, gue ngerti, gue lebih ngerti kayak logika. Soalnya kalau misalnya gue bahasa nih sekarang ya, gue masa kayak bukan gue dulu gue nggak mau ambil bahasa karena emang susah kan. Tapi bukan cup of tea lu lah ya. Iya, tapi mungkin kalau misalnya gue ambil bahasa sekarang gue lebih jago dalam advertisement di desain gitu. Karena gue tahu gitu. Kurang kos. Apa tuh? Di Vietnam. Enggak. Tapi ya gitu. Gue lebih mengambilnya dari situ gitu. Karena nggak banyak kayak lu udah ambil IPA kenapa nggak jadi dokter? Gue kayak benar sih, iya sih. Orang tua lo ya kayak gitu, orang tua tolong ya, anaknya punya passion masing-masing, biarkan mereka bertumbuh dan berkembang. Jangan kayak anak IPA harus banget jadi dokter, lu tahu bego. Nggak bercanda. Maaf mami papi, maaf bercanda. Maksudnya yang tai itu ada tripod yang tai. Itu makanya menurut gue itu lebih oke banget sih. Jadi daripada jurusannya apa, menurut gua lebih baik lu belajar apa, minimal nggak perlu harus ada jurusannya tergantung apa gitu kan. Bener. Gua ngomong apa, gua nggak tahu ngomong apa. Jadi maksudnya kayak iya kalau misalnya lu mau lebih logika mungkin IPA. Kalau misalnya lu lebih mau ke sosial sana IPS. Tergantung jurusannya lu aja yang mau apa gitu. Bahkan mungkin lu masuk IPS bisa juga latih logika. Maksudnya kayak itu tergantung orang masing-masing aja. Tapi nggak bisa, gue nggak bisa IPS. Sorry banget, susah banget aja. Ya itu lu aja nggak bisa, orang lain ada yang bisa. Minimal nih kayak gini nih. Menurut gue kenapa salah satu one of the reason gue masuk IPS, karena orang bilang kan belajarnya nggak gitu susah. Iya. Itu sama aja alasannya kenapa gue masuk kayak sekarang di sini. Kayak gue cuma ngambil kelas lebih dikit daripada orang-orang pada umumnya. Maksudnya per semesternya gitu. Karena banyak hal lain yang gue mau pelajarin. Iya, itu yang menurut gue. Mungkin karena orang tuh bilang kayak IPA belajar mulu, IPS kan gak lebih belajar mulu. Tapi lu belajar dari luar sana, bukan pelajaran. Gue lebih bisa belajar non-akademis kayak gitu. Gue lebih baik nih kayak gini. Misalnya orang-orang normal di sini ngambil 4 kelas misalnya. 4 kelas. Gue lebih baik gue ngambil 3. Tapi gue sambil ikut organisasi, gue sambil kerja, gue belajar hal-hal lain, gue belajar bisa dari online, internet, YouTube, TikTok, bahkan TikTok gue isi pembelajaran. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu lebih baik. Soalnya temen gue juga ada yang IPS nih, tapi bukan IPS dari Indo ya. Tapi gue tahu dia dari backgroundnya dari IPS lah, dia pernah ambil akuntansi gitu. Pemikiran dia kayak, misalnya nih gue lebih bisa mengorganisir, gue lebih bisa kayak brand ini mungkin bisa secara logika kayak ini bisa masuk ke dalam apa dan segala macam gitu kan. Tapi kalau gue nggak bisa nih, yang kelemahan gue nggak bisa kayak ada problem ini di dunia. Jadi gue tuh sama teammate gue ini, gue tuh udah dekat banget sama dia, teman dekat sama kita, selalu ini bareng, cocok. Kenapa? Karena dia bisa bawa gini. Ini tuh ada problem nih tentang children plant blindness, gini-gini segala macam, gitu-gitu segala macam. Nah nanti gue baru tackle down, gue rapihin semuanya gitu. Falling nggak? Kan lu tackle. Nah kan. Falling. Kartu merah. Ya, tapi enggak. Kalau gue itu menurut gue apa sih plusnya di situ, temen
kalau misalnya IPS tuh tahu apa yang terjadi di sekitar lu gitu. Gue Minimal tuh nggak ya. tahu, Jing. Ah. Gue tuh bener gak tahu. Gue Lu lebih kayak maksudnya, lu lebih bisa master diri lu sendiri. Minimal IPS kayak menurut dari pengalaman lu lebih wide lah pemikirannya kayak gitu. Soalnya kalau di sekolah kan udah ditanam gitu, kayak misalnya bilang kayak, oke, topik kita pada semester ini misalnya mental health. Oke. Gue bisa tuh tackle down gitu. Oke, tapi kalau buat cari broad, lu suruh milih topik sendiri lu nggak tahu apa. Gak bisa, soalnya gue kan baru mulai graduation project. Disuruh nih, jadi gue semester terakhir gue tuh di graduation project, terserah lu mau bikin apa sebebas lu dan seprogres lu gitu. Jadi lu mau santai-santai semester ini ngejar semester depan terserah. Iya. Tapi gue dibilang kayak ambil apa yang lu interested in. Udah mati gue. Oh. Gue bener-bener mati. Lu nggak tahu harus ngambil gue apanya 1 bulan gitu. pertama kali itu gue bener-bener kayak oke, gue tuh bener-bener gak tahu gue mau tackle masalah apa, gue gak tahu gue mau bikin apa, gue interested in apa, gue udah mati itu. Oke, kalau gue juga kadang ada rada bingung gitu karena justru kalau lu kan karena nggak tahu, kalau gue karena kebanyakan option, karena gue jadi tahu, gue nggak tahu satu ilmu in depth, tapi gue tahu berbagai ilmu. Jadi kayak misalnya, nih, kalau kayak basic cara buat mic sampai cara buat HP, misalnya kita cuma gambar doang ya, gue tahu kayak basic kayak dua-duanya, tapi kalau dua-duanya gue nggak tahu. Gue ngerti. Jadi daripada kayak gitu, gue start satu dulu aja kalau gue lagi bikin kayak gitu. Karena gue kan SA juga kan. Iya. Kalau disuruh bikin topik kayak gitu, udah gue main gila aja deh. Udah, gue mau ngambil mic dulu, gue research dulu. Kalau sampai gue di tengah jalan kayak fakta gagal, baru gue ganti. Oke, gue ngerti. Jadi mungkin perbedaan paling besar di IPS itu sebenarnya itu. Tergantung lu mau, lu udah tahu lu mau ambil jurusan apa. Bukan berarti kayak lu IPA harus dokter, nggak lu IPS jadi harus ambil, lawyer, akuntan, enggak. Lu ambil jurusan itu karena lu takut sia-sia. Sebenarnya menurut gue nggak sih, itu goblok banget. Menurut gue gak bakal ada yang sia-sia. Menurut gue kayak pasti ada aja deh ilmu-ilmu yang kepake. Iya, tapi dulu SMA gue sih nggak, maksudnya SMA dulu gue pas SMA sih gue nggak tahu kayak ginian, gue kayak ya kebuang deh, ngerti nggak sih maksud gue? Iya, dulu kan maksudnya mikirnya kayak gitu. Jadi buat misalnya orang-orang yang mikir kayak, aduh sekarang kuliah gue salah jurusan nih, kalau mau pindah-pindah, tapi kalau nggak pasti ada aja ilmu yang lu pakai. Jangan lu tolak terus kayak bilang, gue ujian gue nggak ada gunanya nih, begini. Pasti ada aja. Setiap kelas yang lu dengerin pasti ada aja gunanya. Iya, soalnya gue mana ada desain apa anjing, gue mau hitung apa tai. Iya kan? Pitagoras anjing, Pitagoras setiap shape yang gue bikin kan gue. Wah, itu ilmu Pitagoras dari SD gue belajar sampai sekarang gue pakai. Tau nggak buat apa? Nyebrang jalan. Jadi orang lain tuh nyebrang di zebra cross. Itu lama. Karena pasti lebih panjang. Gue potong tengah jalan. Itu kriminal. Jangan dilakukan. Itu kriminal anjing. Gue baru mau ngomong anjing. Itu gila. Jangan dilakukan. Deh. Kita udah tahu nih apa takeaway dari IPA dan IPS. Kita mau ngapain nih abis ini? Kita mau ada gemes. Gemes apa tuh? Gemes gitu ya. Aku gemes. Kita undang dulu dong. Sini di belakang kita udah ada The Legend, The Goat. Dah lanjut. Pak Sua dan Cinya Kelly bakal ngasih kita question. Oke nih, kita bakal lihat siapa sih yang lebih pintar, IPA atau IPS. Enggak sih, sebenarnya kita aja. Kita aja lebih pintar, gua atau Feli. Iya. Dia mau 2 atau 3? Bebas. 3 IPA. Kita jawabnya gimana nih? A, B, C. ABC. Oh, ada kertas gak ya? Ada cuma A, B, C, D. Ya udah sini. Gua bagi 2 dong. Ini. Jadi ada 3 pertanyaan IPA, 3 pertanyaan ini C, D tinggal tulis sini dong. Ada ini nggak kok? Tadi kayaknya ada di sana deh. Apa? Ini. Itu pulpen aja. Itu tuh Gue kira kertas. Jadi ada 3 IPA, 3 IPS, 2 bahasa, sama 1 pertanyaan bonus. Oke. 1 pertanyaan bonus. Tunggu, ini kelihatan nggak? Tapi durasinya cukup nggak untuk 3 pertanyaan? 2 aja. Cukup, kita nggak apa-apa sampai 1 jam. Oke. Kelihatan? Ya kan? Apa ini kelihatan? Kayak agak ini deh. Coba lamar yuk. Kelihatan. Oke. Lo jangan nyontek ya nih ya. Lu kan jago nyontek nih. Ayo Mau IPA dulu atau IPS dulu? Jadi terserah, bebas. IPA dulu, kasih ladies first. Bentar. Ini kita ABCD-nya. Kita bakal cepet-cepetan atau enggak? Enggak kan? 1, 2, 3 kan? Enggak. Oke. Ini mau di skor? Enggak kan? Atau skor? Boleh. Gue kompetitif anjing. Jadi pertanyaan IPA pertama ya. Ya.
Berkembang biak dengan cara bertelur dan juga beranak disebut juga dengan Tunggu. Diem. Apa, gue gak tahu. Weh, wasit, curang wasit. Ulang. terakhir ya. Oke. Berkembang biak dengan cara bertelur dan juga beranak disebut juga dengan A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovovivipar, D. Spora. Jangan nyontek lu Mali, weh. Itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Coba. Cek. Iya. Boleh lah. Boleh. Gampang anjing. Tunggu. Ini Pacu nggak kedengeran suaranya kalau ini nggak ada mikrofon. Nanti ditulis lagi. Ya. Ovo. Kan ada video dia, Iya. ada ininya juga. Ovo, iya oke. Oh ya. Ovivipar. Pokoknya ovo. Ovipar itu bertelur, Ovipar vivipar itu beranak. Jadi ovovivipar itu platypus. Ular juga Mali, kenapa harus platypus tadi? Ular yang gampang. Ular bertelur ngentot. Oh iya, abis itu kan ya. Gue tanya platypus. Hiu juga hiu. Very the platypus. Udah lanjut. Nah, lanjut ya. Iya. Kamper yang diletakkan di toilet lama-kelamaan menjadi mengecil. Peristiwa ini menunjukkan terjadinya perubahan wujud A. Menguap, B. Membeku, C. Menyublim, D. Mengkristal. Oke. Dah. 1, 2, 3. Boleh. Iya lah, menyublim. Ini gampang deh kalau menyublim. Gue sering ngomong menyublim soalnya. Soalnya tapi kayaknya kalau kita Mengkristal tuh dari air ke kagak goblok, dari gas ke padat. gas kemana Dari gas ke padat. Gue tadi mau ngomong. Dari air. Tadi gue mau ngomong. Gue lupa. Soalnya tapi kayaknya ini karena ada pilihan nih. Iya, kalau nggak gue nggak bisa. Oke, abis ini pertanyaan berikutnya Gak ada pilihan. tapi Beneran. cepetan. Ya enggak dong, biar aja. Ya. Ambil kertas lagi dong gitu. Kayak Ayo udah lah, nggak mau lanjut tuh. yang bonus pertanyaan bonus saya gitu. Oke, Ya. boleh. Maksudnya yang nggak ada pilihannya nanti. Ya, oke. Iya. Ya udah. Yang ketiga itu gerhana bulan total dapat terjadi jika A. Bulan berada di antara matahari dan bumi, B. Bagian bulan yang memasuki usus bumi, C. Semua bagian bulan berada di wilayah semi bayangan bumi, D. Umbra bumi dalam kaitannya dengan bulan. Dengan kata lain, semua bagian bulan memasuki umbra bumi. Dengan kata lain. Gue aja udah nggak ngerti yang lain. Waduh. Dengan kata lain. Waduh, ini sulit nih. Ya lah. Gue tuh ini tuh SD anjing. Anjing gue SD pinter juga ya. Enggak. Udah lah, lanjut aja langsung. 1, 2, 3. D. Gue A. D yang benar. Itu gerhana matahari ya, yang A ya? Apa? Yang A gerhana matahari ya? Gak tahu. Gila. Lo jangan cuaca anjing. Gue Firde tuh anjing ya. Ngomongnya nggak begitu. Mampir gini. Baca. Awas nih habis ini salah sumpah. Lanjut. Oke, selanjutnya bahasa dulu deh. Oke, boleh. Baik. Beberapa sekolah di kota mempunyai halaman yang sempit. Antonim kata sempit dalam kalimat tersebut ialah A. Besar, B. Gede, C. Lebar, D. Luas. Nyontek. Halaman? Boleh lo? No, curang aja. Wasit. Gue tadi lagi zone A. Wasit. Halaman. Pertanyaannya aja ya, Iya, bener. pilihannya enggak ya? Ya. Beberapa sekolah di kota mempunyai halaman yang sempit. Oke. Antonim kata sempit dalam kalimat tersebut ialah Gak tahu tapi oke. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oh. Luas kan. Benar. Pinter gua. Ulang terus tuh pertanyaan. Lanjut. Oke, selanjutnya. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mustahil untuk diraih.
peribahasanya tuh apa? Jadi yang A itu bagai katak dalam tempurung, B bagai pungguk merindukan bulan, C bercermin di air keruh, D bertepuk sebelah tangan. Gue tadi kiranya pertama apa? Ngimpi ya. Aku udah kayak Oke. 1, 2, 3, B. B. Iya, gue jago bego. Gue pinter anjing Gue tadi pertama gini-ginian ngomong tai. ngimpi ya. Ini pada. Ayo. Penulis kitab Sutasoma. Gak perlu bang, ini gak perlu. Jadi nggak berarti. Lu tahu? Jadi reaksinya sama ini. Lu gak tahu. Lu mau nanya kita sudah Ada sama kasih apa? pilihan nih ya. Ya udah lah gue gak perlu denger pilihannya, gue gak perlu. Gue baru mau nanya kita sudah sama tuh apa? Astaga. Oke ya, pilihannya ya. Aduh. Empu gandring, B empu tantular, Gak mungkin tuh. C Majapahit, D Ken Arok. Ah, tahu gue ini. 1, 2, 3. Ken Arok. Goblok banget sih. Kita sudah sama apa itu? Butan tular anjing. Gue kemarin mau bilang nggak mungkin aja. Iya makanya gue anjing fuck, dia orang fuck banget. Gue begitu denger kayak anjir, butan tular gak mungkin. Wah, gue pusing. Soalnya gue tahu angkutan tular. Ya Dia sama. Ya justru lu tahu karena dia bikin kitab sudah soma ini. Mungkin ya. Aduh. Goblok banget bego gue. Astaga. Gue udah bilang IPS gue gak ngerti kita putus sama aja. IPA juga lu kalah, Pel. Lanjut. To be fair, gue udah nggak belajar akademis beginian udah 4 tahun anjing. Lah gue juga. Enggak lah, lebih muda dari gua. Cuma setahun Nali masih pengawasan lanjut. Lanjut ya. Metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Itu disebut Dia ngomong A. bahasa Inggris. Reboisasi, 2. B. Maksudnya sengkedan, Sengkedan. C. Go green, Go green. D. Cangkok tanam. 1, 2, 3. B. Iyalah. Reboisasi gue tahu. Cangkok tanam gue tahu. Cakutan itu apa emang? Cangkok tanam tuh pokoknya yang tanaman terus dicangkok, terus dari situ dia biar tumbuh. Oh. Tuh lagi gue tahu itu. Terus satu lagi si sengkedan itu nggak mungkin. Lu jawabannya sengkedan goblok. Jawabannya sengkedan anjing. Ini apa tadi go green? Iya, go green satu lagi. Gue tahu go green. Maksudnya itu, sorry. Makanya gue pilih yang gue nggak tahu. Gitu. Lanjut. Gue tadi sorry. Sakit perut gue langsung Oke, jadi. berarti ini pertanyaan bonus ya. Oke. Saya udah kan. Jadi ini pertanyaan bonus kita nggak pakai. Ada satu lagi terakhir IPS. Jadi Anjing IPS. manusia purba Kok lu nggak pertama. ambil yang sel-sel gitu sih? Kan gue tahu kalau dia nggak tahu tuh sel-sel gitu Gue anjing. pinter anjing. Anjing. Oke ya. Manusia purba pertama di Indonesia. Lamarius, ama deh. Gue saya. Oke, manusia purba pertama di Indonesia. Yang A. Meganthropus paleojavanicus. Oke. Yang B. Pithecanthropus erectus. Yang C. Pithecanthropus mojocertensis. Yang D. Meganthropus robustus. 1, 2, 3. Pintokan topus. Nggak tahu gue. Mario benar. Lu juga nggak tahu, lu juga nggak kenal kan? Kagak, soalnya gue tahu paleo tuh artinya tua. Emang tadi apa pilihan B aja nggak tahu? Gue nggak tahu pilihannya apa, gue B, udah lupa. pokoknya B apa tadi? Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus kita manusia normal. Oh. Itu Homo sapiens, weh. Oh iya. Aduh, gue mesti nggak usah ngomong, ini kayak pinter gue. Tadi kalau mereka ada pilihan Homo sapien, gue pilih aja. Anjing. Saya gue cuma pernah dengar Homo sapien. Gue dulu ada guru gue namanya Paleo, dia udah tua. Oh, Jadi kita ingetinnya kan bikin cerita tadi gue bilang Paleo itu tua. Tadi gue nggak tahu. Udah. Gue kalau ini gue emang nyerah.
Gua Iya, nggak tahu. ya udah lu bonus question dah. Kalau lu bisa ini lu menang semua ya, Bel. Oke. Lu bisa menang. Kasih tahu. Skornya sekarang Gue menang 3-0 beda ini. 3 ya. Skornya beda Berapa, 3. berapa? Oke. 3-0. Ya 3-0. Gue menang 3. 3-0. Gua Dia tadi salah menang anjing. Dia salah 3. Oh, salah 3. Delapan Gua lima. salah 3. 3-0. Ah, 85 sama 5. Oke. Oke, jadi yang untuk bonus ini, lu sebut angka berapa? Hah? Kayak lu taruhan angka nilai lu berapa? Nilai gue semua. Jadi Gue all in. either hilang segi, misalnya 4 All ya. in. Iya. Gua all in. Misalnya 4, either double sama hilang. Udah semua ya. Gua Kalau all dia in. kalau dia bisa menang, Lu dia menang. satu aja lah, biar gue nanti bisa ada menang ya. Jadi gua all in. Ya udah oke guys. Oke, dia satu. Gua Sekali call. sekali all in. Gua Taruhannya call. apa? Iya, taruhannya nilai mereka berarti. Ya udah Ya, pokoknya. berarti ya pokoknya yang menang. Yang Tuliskan bener- jawabannya, Iya. tuliskan jawabannya. Tuliskan jawabannya. Iya, nggak ada A, B, C, D. Oh, gue nggak perlu pulpen. Ada pulpen Ah, lagi. kita sebut aja kali ya. Enggak tulis. Oh ya udah cepet-cepetan aja lah, cepet-cepetan siapa yang bisa jawab. Nggak mau, anjing. Lu cupak saja. Nggak mau, gue sadar diri nih, gue goblok. Itu susu di situ paper. Gue ada di tas gue ada Nggak, itu ada. Oh, Di depan. di depannya. C itu. Udah nggak jadi. C itu ada paper Thank you. di situ, paper baru. Gak apa-apa di sini. Jadi aja. pakai itu aja. Lu, Go green. iya. Go green. Go green. Sengkiran. Makan tuh go green. Sengkiran. Kalau udah siap bilang ya. Iya. Oke siap tuh gua. Udah siap? Siap. Nyontek. Kemana Soeharto diasingkan? Salah presiden ya sih? Salah itu Soeharto kali. Jawab dulu. Jawab tulis. Soeharto nggak? Kemana Soeharto nggak diasingin. Iya, berarti Iya, bener. bener sama Mario. Ini pertanyaan tricky. Harusnya lu bilang nggak ada, Bego. Jadi dia. Gua ada kayak Ranges Dengklok. Soekarno. Ya, carilah pertanyaan lain lah. Carilah pertanyaan lain lah. Satu lagi lah bonus-bonusnya. Iya, Bonusnya bonus terserah. Bonus. Kalau kalian Oke, pasti ada. kalah nih. Ini nggak ada ABC-nya ya. Oke. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia di daerah. Gua tahu. Lu tahu? Tahu lah. Ah, Cici mah kenapa dikasih yang IPS anjing? Bernebi. Nah, Oke, 1, 2, 3. Belitung. Kalimantan. Nggak ada yang benar. Gua tahu dia deket Bangka Belitung situ. Kan bukan. Ah, mampus lu. Maluku ya? Manado. Oh iya Maluku pak, gue salah anjing. Belanda pertama kali datang ke Kalimantan. udah sih. Kenapa nggak IPA? IPA su IPA. IPA. Lu kasih astaga. Gue nggak mau kalah. Lu tadi anjing. Gua nggak mau Isaac kalah. Newtonnya nggak tahu siapa Gue nggak Pel. mau kalah. Gue nggak mau kalah. Gue nggak mau kalah. Ciri khusus dari kelelawar yaitu A. Pendengaran, B. Penglihatan, C. Perabaan, D. Pencengkraman. A apa? Ah, Pendengaran, Pel, B. Pel. Penglihatan, C. Perabaan, D. Pencengkraman. Oke, 1, 2, 3 A. A. Iyalah. Gue bakal tulis A. Penglihatan. B jawabannya. Iya, B. Itu pertanyaan sabun. Iya. Soalnya kalau lawar gak bisa lihat. Kalau orang buta. Oh, Dia cuma bisa Dia denger. bisa lihat di malam hari. dia bisa lihat di malam hari. Iya, dia buta goblok. pas siang. Iya. Oh. Tolong lu. Lu juga salah. Ayo Ya. udah, nih gue punya satu question. Oke. Kalau lu bisa jawab, lu Ayo. menang segala. Oke. Suatu kotak yang dipakai buat jadi tempat peti mati buat raja-raja di Mesir dulu apa namanya? Itu buat mami. Iya, apa namanya? Apa? Mami, makhluk. Mami. Nggak tahu ah. Nggak tahu. Mami box. Apa temennya rice box? Apa namanya? Sarkofagus. Mana gue tahu anjing, gue tahu ya sofagus. Tahu nggak Sofa. sofagus? Sofa lu bagus. Lu tahu sofagus gak? Nggak. Tuh kan lu goblok. Sofagus apaan? Sofagus ada di dalam. Trakea ya? Goblok. Trakea tuh buat Diserang pernapasan anjing. Khusus bukan sih? Iya, trakea diserangga bego. Bukan di burung.
Udah males. Udah guys, sepertinya episode kita sampai di sini aja karena Udah, ternyata kayak kita bisa lihat kita Feli ternyata bodoh. enggak. Jadi Gua di episode berikutnya Enggak, gua ini bakal cari pertanyaannya partner lain. kebetulan aja kalau misalnya gue nggak bisa anjing. Gua bakal cari partner lain, ternyata Feli kurang berwawasan. Anjing emang. Wawasannya sempit. Oke deh guys. Ya, terima kasih. Terima kasih udah nonton. Coba kalian kasih kayak komen down below kalian mau pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang mau dibahas sama kita. Iya. Kayak topik-topik apa yang mau kita bahas. Betul. Dan mungkin Apakah- boleh pertanyaan-pertanyaan di Apakah podcast. kayak durasi segini oke atau enggak nih? Ini kita durasi rada lama, kalian suka nggak? Iya. Apa kalian mau lebih lama dong, 2 jam, boleh. Oke lah, udah ASMR aja gitu Enggak mulai. bohong anjing, capek bingung kita ngomong 2 jam anjing. Ya, Jadi kayak apakah kecepatan, apakah kependekan, males nih nonton begini. Apakah question dari terakhir seru? Komen aja di bawah. langsung ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe dong, weh. Follow juga Instagram kita. Oh, and just joking meeting. Ya, Oke deh guys. Bye-bye. Bye. See you in the next episode.